Baik-baik saja ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan trigonometri. Aplikasi turunan trigonometri. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai titik stasioner fungsi naik dan fungsi turun, nilai maksimum dan nilai minimum, garis singgung fungsi trigonometri, serta interval kecekungan fungsi trigonometri. Kemudian, selain itu, yang kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu titik stasioner fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang kalian ini adalah suatu grafik atau suatu grafik dari sebuah fungsi. Grafik dari suatu fungsi. Nah, di sini kalian terlihat di sini dari kita lihat dari 0 aja. 0 dia ada di 1. Kemudian naik sedikit, kemudian turun lagi sampai pi per 2 dia turun. Ketika x-nya pi per 2 ya. Kemudian naik lagi sampai di sini nih, nggak tahu berapa, sebelum pi. Kemudian dia turun lagi. Jadi terlihat bahwa suatu fungsi itu kadang dia bisa naik, kadang dia bisa turun. Ketika saya bagi, misalkan di antara ketika x-nya dari 0 sampai pi per 2, apa yang terjadi? Oh iya, fungsi itu turun di interval 0 sampai pi per 2. Itu ya. Kemudian kalau saya lihat di sini ada x-nya min pi per 2, kemudian ini dari min pi per 2 sampai 0, apa yang terjadi? Oh iya benar, fungsinya naik dari min pi per 2 sampai 0. Artinya di fungsi itu dia bisa ada naiknya, bisa ada turunnya. Ada nggak sih fungsi yang hanya naik saja? Ada. Ada nggak sih fungsi yang hanya turun saja? Ada. Jadi bisa naik, bisa turun. Nah, yang ini, jadi sini yang min pi per 2, ini tuh disebutnya titik stasioner. Kenapa? Dia itu sebagai titik balik dari turun atau naik. Misalkan dia dari turun, kemudian naik, titik baliknya yang mana? Itulah yang kita sebut dengan titik stasioner. Ini titik stasionernya. Di sini ya. Titik stasionernya berarti di min pi per 2, min 2 itu titik stasionernya. Kalau di sini ini lagi ya, pi per 2, 0 itu titik stasionernya. Jadi titik balik turun dari turun ke naik atau dari naik ke turun itu disebut titik stasioner. Oke. Itu namanya fungsi naik. Itu ilustrasinya atau gambaran besarnya seperti itu. Nah, kita lihat dari definisi dari titik stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Titik stasioner itu adalah titik yang menyebabkan f aksen x sama dengan 0. Jadi, ketika turunannya sama dengan 0, kemudian kita substitusi tuh nilai x-nya, dan dia menyebabkan 0 gitu ya. Maksudnya kita punya fungsi, kemudian kita turunkan. Nah, x-nya tuh kita ganti tuh ke turunannya, hasilnya 0. Berarti x-nya itu adalah titik stasionernya. Nanti nilai y-nya dari mana? Ya kamu substitusi nilai x-nya ke fungsi awalnya. Itulah. Berarti x, y itu yang menyebabkan f aksen x-nya sama dengan 0. Artinya dia adalah titik stasioner. Nah, kalau dia dikatakan naik itu gimana sih? Jadi kalau fungsi fx kontinu pada interval AB, itu interval AB berarti selangnya dari berapa sampai berapa dia kontinu. Untuk masalah kontinu itu apa sih Bu? Kontinu itu apa? Nanti kita bahas. Ini tidak dibahas. Nanti kita bahas di diskusi, boleh. Kontinu itu seperti apa? Atau boleh kalian cari kontinu itu apa? Nanti kita bahas ke pertemuan berikutnya. Kalau untuk di SMA, kita anggap semua fungsi itu kontinu. Awalnya, kita anggap semua fungsi itu kontinu terlebih dahulu. Oke, kalau dia kontinu pada interval A, B, maka turunan pertamanya, kalau f aksen adalah turunan pertamanya, maka ini ya, kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka fungsi f dikatakan naik. Artinya apa? Ketika x-nya itu ada di antara A sampai B ya. Di antara A sampai B, bisa
X-nya itu A, bisa X-nya itu B, atau di antara mereka. Tuh. Jika semua yang ada di interval ini lebih besar dari 0, maka F-nya itu dikatakan naik. Di semua nilainya dari A sampai B ini dia lebih besar dari 0, maka fungsi itu dikatakan naik. Jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka fungsi f-nya dikatakan turun. Berarti ketika dari interval berapa sampai interval berapa, dia kurang dari 0, maka itu dia turun pada interval tersebut. Tapi ketika turunannya sama dengan 0, maka fungsi itu disebut tidak naik dan juga tidak turun. Artinya apa? Fungsi tersebut diam. Kalau dia diam, itulah yang disebutnya titik stasioner. Contoh, tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x pada interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti nilai x-nya ini ya. Oke. Jadi, tadi kita ingat bahwa titik stasioner itu yang gimana? Oh iya, titik stasioner itu turunannya sama dengan 0. Jadi kita cari nilai x yang turunannya sama dengan 0. Berarti kita cari dulu turunannya. Ketika kita punya fx sama dengan sin 2x, berarti f aksen x-nya apa? Turunan sin, cos. Turunan sudutnya 2, berarti 2 cos 2, 2x. Kemudian kita sama dengan 0, 0 karena kita inginnya titik stasioner ya. Berarti 0 sama dengan 2 kali cos 2x. Berarti cos 2x sama dengan 0. Nah, ini kamu ubah. Kenapa diubah? Kita ingat pembelajaran kelas 11 sebelumnya, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Jadi ketika ada ini kita ubah. Cos 2x sama dengan 0, berarti ubah cos berapa sih yang hasilnya 0? Oh iya, cos 90 yang paling dekat ya. Maka cos 2x sama dengan cos 90. Nah, setelah dapat ini, setelah tahu ini, maka kita masukkan ke rumus ini. Cos x sama dengan cos alpha, berarti x-nya sama dengan plus minus alpha tambah k kali 360 derajat. Maka diperolehlah 2x sama dengan, ini kan x-nya ya, 2x berarti sudutnya sama dengan, ini 90 derajatnya alfanya, berarti 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat, atau 2x minus ya, minus 90 derajat tambah k kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat sama penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berarti untuk 2x tambah diperoleh, kita bagi 2 semuanya. Karena di sini 2x, kita ingin mencari nilai x-nya, kita boleh bagi 2 semuanya. Maka 2x dibagi 2x, 90 bagi 2, 45, k kali 360 dibagi 2. Berarti hanya, karena dia perkalian, jadi salah satu aja, boleh k-nya bagi 2 atau 360-nya dibagi 2. Ini hanya 360 derajatnya yang dibagi 2. Sehingga kita membentuk persamaan x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Nah, tinggal kita substitusi yang memenuhi. Ingat tadi x-nya hanya dari 0 sampai 360 derajat. Jadi kita substitusi, ketika k-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 45 derajat. Ketika k-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 25 derajat. Boleh nggak sih k-nya yang lain? Bisa saja k-nya yang lain. Contohnya, ketika saya masukkan k-nya sama dengan negatif 1, berarti jadinya apa? X sama dengan 45 derajat ditambah negatif 1 kali 180, berarti negatif 180 derajat. Gitu kan ya? Maka hasilnya apa? Hasilnya bakal negatif. Sedangkan ingat tadi x-nya, dia hanya dari 0 sampai 360 derajat. Maka ketika dia negatif, ini hasilnya negatif ya. Negatif berapa nih? Ketika hasilnya negatif, berarti ini dia tidak memenuhi. Begitu lagi ketika kita lanjutkan ke sama dengan 2, maka dia lebih dari 360. Maka hanya 45 dan 225 derajat yang memenuhi untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua sama. Hanya bedanya ini ada negatif. Berarti 2x sama dengan negatif 90 derajat tambah k kali 360. Sama, angkanya kita bagi 2 juga. Kita bagi 2, berarti 2x bagi 2x min 90 min 45, k kali
60 berarti K kali 180. Ketika K-nya 0 berarti min 45. Memenuhi nggak sih? Sebenarnya tidak memenuhi ya. Ini adalah ini tidak memenuhi. Ini salah, tidak memenuhi. Ketika kita substitusi K-nya sama dengan 1 disubstitusi memenuhi. 180 kurang 45, 135. Ini memenuhi. Ini juga masih memenuhi. Maka titik stasionernya berapa aja? Titik stasionernya ada 45, 135, 225, dan 315. Itu adalah titik stasioner. Berarti di X 45 derajat turunannya 0, di X 135 derajat kita substitusi keturunannya dia juga 0. Sama ini juga, yang lain juga. Ketika disubstitusi keturunan dia sama dengan 0. Artinya apa? Ketika di 45, 135, 225, dan 315 itu dia diem. Karena titik stasioner, atau dia sebagai titik balik turun dan naik ya. Itu ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama ada yang kurang ya. Ini maksudnya pi per 3 ya. Oke. Diketahui Gx sama dengan cos X min pi per 3, sehingga untuk X-nya di antara 0 sampai 2pi. Fungsi G naik pada interval. Yang disebutkan di sini dia G itu naik. Kalian harus ingat, apa sih definisi G naik itu? Oh iya, G naik itu artinya adalah G aksen X harus lebih besar dari 0 untuk interval dari berapa sampai berapa, inilah yang kita cari. Berarti karena karena dia inginnya naik, maka kita cari yang lebih besar. Nggak pakai sama dengan ya. Nggak pakai sama dengan. Hanya lebih besar dari 0. Oke. Jadi kita turunkan dulu terlebih dahulu Gx-nya. Karena kita punya Gx sama dengan cos X min pi per 3, sehingga G aksennya apa? Turunan cos, min sin. Berarti jadinya min sin X min pi per 3. Titik stasionernya kita cari dulu. Jadi setiap itu kita cari dulu titik stasionernya. Kita cari titik stasionernya. Min sin X min X dikurang pi per 3 sama dengan 0. Berarti sama aja. Karena dia hasilnya 0, berarti minnya itu nggak berlaku ya. Berarti sin X min pi per 3 sama aja kayak sin 0. Kita cari deh pakai rumus sinnya. Kalian harus ingat juga rumus sin itu apa sih gitu ya. Pasti kalian udah lupa nih. Jadi sin X sama dengan sin alfa, bisa ingatkan. Maka X-nya itu sama dengan apa sih? Alfa ditambah K kali 360 derajat. 360 derajat ini yang pertama. Yang kedua, 180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke. Untuk yang pertama, kita lihat X min pi per 3 sama dengan 0 ditambah K kali 2pi. 2pi itu 360 ya. Berarti X sama dengan min pi per 3 sama dengan pi tambah K. Atau ya, pi itu 180 kurang 0 ya. Berarti dia pi. X min pi per 3 sama dengan pi tambah K kali 2pi. Berarti X sama dengan 180 kurang alfa. Gitu ya. Karena alfanya 0, berarti 180 kurang alfa 180. 180 itu pi. Gitu ya. Oke, untuk yang pertama terlebih dahulu, berarti X sama dengan pi per 3-nya pindahin ya. X sama dengan pi per 3 ditambah K kali 2pi. Kita tinggal substitusi sama kayak tadi. Ketika K-nya 0, untuk yang pertama ini, X sama dengan pi per 3 tambah K kali 2pi diperoleh. Kita substitusi K-nya sama dengan 0. 0 K-nya berarti jadi pi per 3. Kemudian ketika kamu tambahin 1, otomatis sudah lebih dari 360. Kalau negatif 1, udah lebih dari, kurang dari 0. Sekarang tuh yang kedua, X sama dengan 4pi per 3. Kenapa 4pi per 3? Pi tambah pi per 3. Pi itu kan bisa kita ubah jadi 3 per 3 tambah pi per 3. Jadi 4pi per 3. Jadi X sama dengan 4pi per 3 ditambah K kali 2pi diperoleh. Jadi apa? Sama, substitusi K-nya lagi. Kalau K-nya 0, jadi X-nya 4pi per 3. Kalau K-nya 1, udah lebih dari 360. Kalau K-nya negatif 1,
kurang dari 0. Jadi titik stasionernya ada apa? Ada pi per 3 dan 4 pi per 3. Setelah kamu pilih titik stasioner, kamu buat garis bilangan, kamu uji. Ujinya apa? Yang diuji mana? Ini kan pi per 3, ini pi per 3, yang ini 4 pi per 3. Nah, kamu uji sebelah-sebelahnya. Sebelum pi per 3, di antara pi per 3 dan 4 pi per 3, dan setelah 4 pi per 3. Ujinya, kamu uji. Ini saya hapus. Ujinya bagaimana? Ya udah, sebelum pi per 3 ada apa? Oh iya, ada 0. Bener kan ada 0? Yes. Nah, di sini sebelum pi per 3 dia ada 0. Berarti kamu uji 0. Kemana ujinya? Ke turunan. Tadi kita punya G aksen X itu sama dengan min sin X dikurang pi per 3. Ya, berarti ketika X-nya 0, G aksen 0, berarti sama dengan apa? Min sin X-nya 0, jadi min pi per 3. Pi per 3 itu berapa sih? 180 dibagi 3, 60 ya. Maka sama dengan, ini sin. Jadi, ini negatif ya, berarti jadi sin 60. Sin 60 derajat berapa sih? Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Hasilnya positif atau negatif? Positif. Hasilnya positif, maka di sini sebelum pi per 3 dia positif. Terus kamu uji lagi ini, kamu uji berapa? Bisa 2 pi per 3. Uji yang ini bisa berapa? Bisa 2 pi. Ya, 2 pi dengan 4 pi per 3 lebih besar mana? Lebih besar 2 pi ya. Jadi, kamu uji ketika 2 pi per 3 hasilnya gimana? Oh iya, ternyata negatif. Kalau tidak percaya uji. Ini PR kalian, berarti uji dia 2 pi per 3-nya beneran negatif atau tidak. Kemudian 2 pi-nya beneran positif atau tidak. Nah, ketika setelah kalian uji, didapatkan bahwa di antara pi per 3 dan 4 pi per 3 itu dia negatif. Artinya dia turun, fungsinya itu turun dari pi per 3 dan 4 pi per 3. Kemudian kalau dari sebelum 0 gitu ya, ini masih terusnya berarti ditulisnya gini, kurang dari pi per 3. Ketika X-nya kurang dari pi per 3, maka fungsinya itu naik sampai pi per 3. Kemudian, di pi per 3 itu diam, kemudian dia turun lagi. Turun sampai 4 pi per 3. Di 4 pi per 3 dia diam. Kemudian dia naik lagi, karena ini positif ya, sampai seterusnya. Ini hanya batas, ini bisa diperpanjang lagi. Bisa sampai 3 pi dan yang lain. Sampai 3 pi juga dia masih naik. Jadi fungsi G itu naik dari berapa? Ingat tadi ada batas. Karena ada batas, kita pakai batasnya. Dari 0 sampai pi per 3 dia itu naik, tapi pi per 3-nya nggak masuk ya. Kemudian dari 4 pi per 3 sampai 2 pi, dia juga naik. Untuk PR, kamu cari ini turun pada interval berapa? Turun pada interval berapa? Itu PR-nya. Yang kedua, soal yang pertama tadi. Nah, fx sama dengan sin 2x, naik pada interval berapa dan turun pada interval berapa? Itu PR-nya. Cukup, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.